صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang fikih. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berada di ujung bulan tahun awal, terlepas dari apakah kita memperingati atau merayakan Maulid Nabi atau tidak, itu biarlah itu menjadi perbedaan yang akan terus ada. Jadi ya kita tidak usah menghabiskan energi kita untuk bersilang pendapat dengan saudara-saudara kita yang lain. Yang paling penting adalah apa hikmah, apa pelajaran, apa yang kita kenang kembali, ingat-ingat kembali di setiap perayaan atau di setiap peringatan atau di setiap datangnya bulan Rabiul Awal itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, 14,5 abad yang lalu kita, atau bahkan sudah kalau menghitung umur Nabi ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di umur 40 tahun, sesungguhnya sudah hampir 15 abad. 1447 ditambah 53 tahun kan, tambah 23 tahun. Umur 53 beliau hijrah. Kita tahu bahwa, atau kita meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama Allah menyebutnya sebagai kekasih. Yang kedua, Allah menyebutnya sebagai khairul bashar, manusia terbaik. Allah yang melebeli itu, memberi merek manusia terbaik, khairul bashar, khairul anam, sebaik-baik makhluk. Bahkan Allah menyebutnya sebagai sayyidul anbiya, kepala sukunya para nabi, kepala sukunya ya. Kalau di perusahaan kira-kira direktur utamanya. Kita tahu yang itu pertama. Yang kedua, kita juga tahu bahwa, bahkan meyakini bahwa semua ucapan Nabi Muhammad SAW itu tercatat rapi. Tidak ada ucapan beliau yang lepas tanpa tercatat, dan
hanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Tidak ada lagi manusia lain yang kemudian seluruh ucapannya tercatat, seluruh perbuatannya tercatat, bahkan anggukan kepalanya pun tercatat. Persetujuannya maksudnya itu dianggap sebagai sunnah. Bahkan ngobrolnya beliau bersama dengan istrinya di dalam kamarnya yang sepi itu ikut tercatat. Kalau kita kan tidak, itu rahasia rumah tangga kan, rahasia dalam kita. Tapi Nabi tercatat, ya, Nabi tercatat. Dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, ya, semuanya tercatat. Dan sekali lagi, ini adalah bukti bahwa memang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul bashar, khairul anam, sayyidul anbiya. Itu satu. Nah, 14,5 abad yang lalu kurang lebih pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mudah-mudahan ini menjadi, ya, ini pelajaran yang kita ambil, salah satu. Dan saya membaca hadis ini juga kan ada kajian jadi story-nya. Ada nanti di kalau tidak salah judulnya adalah menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin apa gitu nanti judulnya apa. Hadis ini disampaikan Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Lalu kemudian ketika terjadi kerusuhan kemarin tanggal 25 Agustus sampai awal September, ya. Lalu kemudian saya membaca hadis ini, kok ada apa yang Nabi sampaikan dalam waktu yang sudah sangat lama itu kini terpapar nyata di depan mata kita, di depan mata kita. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan sesama muslim yang lain. Kalau kita bersaudara, maka tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, persaudaraan kita di dalam Islam adalah persaudaraan tertinggi. Karena ini tanpa batas teritori. Tidak ada batas wilayahnya, tidak ada batas negaranya, tidak ada batas presidennya, nggak ada. Kan kita punya persaudaraan bertingkat-tingkat, rasa bersaudara kita bertingkat. Ada yang bersaudara karena seketurunan, sekeluarga, dari nenek yang sama, dari kakek yang sama, bahkan mungkin dari sampai kakek yang kesekian belas ke atas. Ada yang bersaudara karena satu suku, sama-sama datang dari suku yang sama. Biasanya persaudaraan sesama suku itu muncul ketika kita merantau. Jadi orang Jawa ke Sulawesi ketemu orang Jawa di sana bersaudara. Orang Sunda ke Kalimantan ketemu orang Sunda di sana bersaudara. Orang Sulawesi ke Jawa Barat ketemu dengan orang Sulawesi di sini bersaudara. Kira begitu. Ada bersaudara karena ya sesama suku atau sama-sama satu pulau dan sebagainya. Ada yang bersaudara karena semazhab, seormas, separtai. Separtai. Ada yang bersaudara karena seormas, semazhab, separtai, sekampus, sealma mater, dan seterusnya. Lalu kemudian ada lagi persaudaraan yang lain yang lebih tinggi adalah kita sebangsa dan setanah air. Begitu ya. Bukankah kita kalau presiden pidato, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air.
Ini semua ada batas-batas wilayahnya, dan bahkan bisa jadi akan terjadi persaudaraannya akan luntur, akan hancur di tengah jalan. Tiba-tiba tidak bersaudara lagi, padahal dia satu keluarga, rebutan harta warisan. Lalu jadilah mereka tidak lagi bersaudara. Biasa kan kita mendengar ada lontaran kalimat dari orang yang berselisih atau berebutan warisan, kamu bukan saudara lagi, kan begitu, putus. Yang tadi yang yang sesuku dan seterusnya bisa jadi terjadi demikian. Yang semazhab, yang separtai, yang seormas, kemudian dia keluar dari ormas itu bukan lagi saudaranya dia, dianggap bukan lagi saudaranya dia. Yang tidak lagi separtai dianggap bukan lagi saudaranya dia. Seperti itu. Itu yang terjadi dan itu nyata. Jadi ada persaudaraan, ya kebetulan kita satu partai, jadi kita bersaudara. Setelah tidak satu partai lagi, kita bukan saudara lagi. Sebangsa dan setanah air, boleh jadi nanti kemudian ada rakyat kita, ada saudara kita yang kemudian pindah negara atau pindah warga negara. Kita tidak bersaudara lagi karena sebangsa dan setanah air. Tapi Islam tidak ada batas teritorinya. Tidak ada batas teritori. Dimanapun dia berada, dia Muslim, maka dia adalah saudara kita. Al-Muslimu akhul Muslim, begitu kata Nabi. Lalu kemudian terjadi kerusuhan kemarin. Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan, Al-Muslimu akhul Muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdiluhu. 3 perkara. Kalau benar kita bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh mengkhianati saudaranya yang lain. Kalau terjadi pengkhianatan di antara mereka, ya sudah selesai. Berarti tidak lagi bersaudara dengan itu. Atau paling tidak persaudaraan itu sudah tercederai, terluka. Karena ada yang berkhianat satu di antara yang lain. La yahunu, kata Nabi. Wala yakdzibu, dan tidak boleh berdusta. Tidak boleh membohongi saudara kita sesama muslim. Wala yakdzibu, dan tidak boleh menghina saudara kita sesama muslim. Saya hanya menunjukkan apa yang terjadi kemarin. Ya, mungkin sebagian rakyat merasa terkhianati misalnya. Apakah oleh DPR atau oleh yang lain, kita tidak tahu. Itu urusan lain. Tapi ada yang merasa sebagian merasa terkhianati. Kita dikhianati, kita dijanji-janji palsu dan seterusnya. Kita dibohongi, kita dihina. Rakyat jelata. Ya jangan sama dong rakyat jelata dengan anggota dewan dan seterusnya. Ada kalimat. Ada kalimat dipotong sih Allah. Terlepas daripada itu semua terjadi, Pak. Ada yang berkhianat, ada yang berdusta, ada yang menghina. Padahal Nabi mengatakan kalau kalian merasa bersaudara, al-muslim akhul muslim, maka ini 3 syaratnya. Wah, indah itu kalau sesama muslim tidak saling mengkhianati, tidak saling berdusta di antara mereka, dan tidak saling menghina satu dengan yang lain. Kita boleh berbeda, tidak ada masalah, biasa aja. Tapi jangan menghina saudara kita. Itu yang secara umum dalam hal supaya persaudaraan kita ini berjalan dengan baik. Masih dalam lanjutan hadis Nabi mengatakan al-muslimu 'ala al-muslimi haram. Tadi al-muslimu akhul muslim. Muslim bersaudara muslim yang lain dengan catatan 3 hal. Jangan berkhianat, jangan berdusta, jangan menghina. Kalau Anda berdusta berarti ya sudah tercederai persaudaraan kita. Anda menghina tercederai persaudaraan kita. Anda berkhianat berarti tercederai persaudaraan kita. Lalu kemudian Nabi mengatakan al-muslimu 'ala al-muslimi haram. 3 hal yang diharamkan secara orang per orang, person to person, di antara kaum muslimin. Yang pertama adalah kata Nabi, irduhu wa maluhu wa damuhu.
Seorang muslim tidak boleh mencederai kehormatan saudaranya. Tidak boleh mencederai kehormatan saudaranya. Seorang muslim tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan cara yang salah, cara yang batil, merampok, merampok berjamaah, penjarahan. Jadi penjarahan itu apapun judulnya tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan kita bilang dia kan itu kan hak Allah, itu urusan dia dengan Allah. Artinya kita tidak boleh merampok, menjara harta pribadi orang. Sekalipun dia punya jam tangan yang harga 11 miliar 350 juta itu kan. Itu hak dia dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi sebagai sesama muslim kita tidak boleh melakukan. Al-muslimu ala muslimi haram irduhu wa maluhu. Yang ketiga adalah wadam dan darahnya. Tidak boleh seorang muslim, haram hukumnya seorang muslim meneteskan darah saudaranya sesama muslim. Dan bukan hanya meneteskan darah, tapi kemudian ada 10 nyawa yang melayang pada peristiwa yang terjadi kemarin. Ada 10 nyawa dan juara satunya Makassar, 4 orang Makassar. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini adalah minimal menjadi apa ya? Bahwa benar-benar apa yang Nabi sampaikan dulu itu kemudian nyata di hadapan kita. Ada muslim yang mencederai kehormatan saudaranya, ada muslim yang mengambil harta saudaranya dengan cara yang salah, ada muslim yang meneteskan, bukan hanya sekedar meneteskan darah tanpa yang terbuka, bukan hanya meneteskan darah, tapi ada nyawa yang melayang, dan itu haram dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain. Begitu indah persaudaraan itu jika dia dibangun atau dia didasarkan atas persaudaraan itu di atas Islam. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, itu kira-kira sebagai pelajaran yang kita ambil dari bulan Rabiul Awal ini. Nah, kita lanjutkan kita kembali ke kajian kita. Bapak dan saudara sekalian, saya ingin mengulangi sekilas tentang apa yang kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu. Masih tentang talak tentunya, dan salah satunya adalah tentang khulu', dan nanti akan sampai ke pembahasan berikutnya. Saya ingin kita paham dengan baiknya. Kehidupan berumah tangga dapat dijalani jika berada di naungi ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Suami menjalankan tugasnya dengan baik, kewajibannya dengan baik, istri juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Itulah yang kita harap dalam rumah tangga kita semuanya. Tetapi ada kalanya suami membenci istri atau sebaliknya. Ada suami yang benci, tidak suka lagi kepada istrinya, atau sebaliknya juga. Jangan hanya suami yang tidak suka pada istrinya, boleh jadi ada istri yang tidak suka, yang sudah tidak suka juga kepada suaminya. Fair aja, adil aja. Cuma hal yang manusiawi. Karena dia manusiawi, maka kemudian Allah kasih jalan. Ada salurannya, ada solusinya, itu cerai. Kalau seorang suami sudah tidak suka sama istrinya, cerai. Kalau seorang istri sudah tidak suka sama suaminya, maka minta dicerai atau khulu' tadi. Khulu'. Nah, itu ya Pak. Kemudian dalam kondisi seperti ini, Islam berpesan agar bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Islam selalu mengajak kita untuk sabar. Tapi kan orang bilang sabar ada batasnya, kan gitu ya. Sabar ada batasnya. Walaupun sesungguhnya ya harusnya ya idealnya sabar itu tidak boleh berbatas. Tidak boleh berbatas. Kenapa tidak boleh berbatas? Karena Allah janji, innallaha ma'as-sabirin, kan begitu ya.
Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ustaz Sobari tidak perlu sabarnya, insya Allah tidak perlu. Ya, kira-kira begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf," dan pergaulilah mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan jika kamu membenci mereka, istri-istri kalian, boleh jadi fa'asan takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu justru Allah menjadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya, maksudnya kalau kita bersabar, maka kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu seperti sudah saya sampaikan, istri Umar itu cerewet. Kalau bahasa itu sekarang, apa sih namanya, perempuan dia suka bukan ke orang lain, ke suaminya gitu ya. Jadi suka, pokoknya bahasanya seperti itu. Apa namanya? Ya, cerewet apalah. Pokoknya kira-kira begitu. Istri Umar itu seperti itu. Tapi ingat, istri Umar yang begitu-begitu itu, dialah yang melahirkan Abdullah bin Umar, dialah yang melahirkan Hafsah, dialah yang melahirkan anak-anak Umar yang lain. Suatu ketika ada sahabat yang kemudian mungkin enggak, justru tetangga yang tidak sabar, dia menggoda Umar, kenapa kamu tidak carikan istrimu yang begitu-begitu, yang cerewet itu gitu. Kata Umar, dia yang melahirkan Abdullah, dia yang melahirkan Hafsah, istri Nabi kan. Jadi ada kebaikan di balik kesabaran itu, ada kebaikan yang ternyata luar biasa. Dari istri itulah kemudian, dari istri Umar itu kemudian lahir Abdullah bin Umar, perawi hadis nomor 3, bahkan nomor 3 setelah Aisyah ini. Karena Abu Hurairah, baru Aisyah, baru kemudian Abdullah bin Umar. Ketiga, perawi hadis ketiga. Hafsah istri Rasulullah SAW, anaknya Umar, dari perempuan itu. Dan kemudian Umar benar-benar mendapatkan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu lakum fihi khairan wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menyimpan di dalamnya banyak kebaikan. Kebaikan itulah Abdullah bin Umar tadi kemudian seperti ini. Tentu banyak yang lain. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yahruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci seorang wanita mukminah, istrinya, ya. Jika dia membenci suatu sikap, suatu salah sikapnya, boleh mungkin dia juga akan sedang menyukai dengan sikapnya yang lain. Tidak semuanya kan, ada kita tidak suka, tapi pasti ada lain yang tidak, ada yang lain yang kita suka. Kira-kira begitu. Nah, tetapi kemudian kalau ini sudah tidak ada jalan keluarnya, makanya ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa bertemu lagi dalam satu titik. Kebencian terkadang semakin meruncing, rasa tidak senang kian memuncak, sementara solusi untuk keluar darinya amat sulit didapatkan. Kesabaran untuk menanggung semuanya juga sudah habis. Ini kedua belah pihak ya, boleh dari laki-laki yang tidak sabar, boleh yang sudah kehabisan sabar, boleh dari perempuan yang sudah kehabisan sabar, boleh jadi. Rasa damai, cinta, kasih dan keinginan untuk menunaikan kewajiban yang menjadi fondasi berlanjutnya kehidupan berumah tangga sudah tiada, sehingga kondisi rumah tangga diambang kehancuran. Ada yang demikian. Dalam kondisi seperti ini, Islam membolehkan solusi satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh, yaitu perceraian. Terpaksa harus ditempuh. Ada solusinya, ada jalannya, ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Perceraian. Jika kebencian ada pada pihak suami, gampang kalau suami yang benci istri.
maka dia memiliki talak yang merupakan salah satu haknya. Selesai, talak selesai. Selesai secara syariah, nanti selesai secara negara, ya, nanti kan urusannya untuk pengadilan. Nah, kalau kita kan diatur oleh perceraian di Indonesia kan atau di semua negara itu masing-masing dengan aturan perceraian yang ada dikombinasikan antara hukum Islam dan hukum hukum negara. Kenapa itu penting? Karena nanti kalau terjadi perceraian, misalnya kita di Indonesia, kalau terjadi perceraian, kemudian laki-laki ingin menikah lagi kan dia harus pegang surat cerai, baru bisa melamar mendaftar ke KUA. Begitu ya. Kalau tidak ada surat cerainya, maka dia tidak bisa diterima pendaftarannya di KUA. Begitu pula dengan seorang perempuan, dia tidak bisa menikah lagi kalau tidak ada surat cerainya. Maka itulah pentingnya surat cerai supaya ada tercatat di negara. Tapi secara syar'i, sekedar melontarkan kata saya talak kamu, saya ceraikan kamu, selesai. Dan talak satu, dan talak dua, bahkan mungkin dan talak tiga secara syar'i. Tapi kan ada kelanjutannya nanti, karena boleh jadi sang suami masih ingin menikah lagi atau sang istri ingin menikah lagi, sementara tidak bisa tercatat di negara kalau tidak ada surat cerainya. Itu yang kemudian dikombinasikan oleh negara. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, jika kebencian ada pada pihak istri, maka Islam membolehkannya untuk menebus dirinya dengan cara huruf, yaitu dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya untuk mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi hulu itu adalah istri yang sudah tidak tahan, sudah habis kesabarannya tadi, lalu dia menggugat suaminya dan kemudian mengembalikan maharnya, bahkan bisa jadi lebih. Kan maharnya berapa dulu? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sekarang dikalkulasi berapa harga seperangkat alat sholat? Ternyata cuma 500.000. Mana ada suara terus 500.000 sekarang ya? Minimal 5 juta lah, 50 misalnya begitu. Maka istri kemudian mengembalikan uang mahar itu, apa harga mahar? Atau mungkin yang seperangkat alat sholat itu kemudian sekarang dinominalkan, jadi berapa harganya sekarang. Dulu harganya sekian, mungkin sudah beda kali itu. Tapi nanti kembali kepada kesepakatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafu an la yuqima hududallah. Wa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alaykum fima iftadat bihi." Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf. Kalau 1, kalau 2 kali yang kita sudah bahas panjang pada pertemuan kita yang lalu. Tidak haram bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi maaf bapak-bapak sekalian, tidak boleh seorang suami mengambil manfaat atau memanfaatkan, kalau tidak sampai menjual mahar yang pernah diberikan kepada istrinya tanpa seizin dan seridha istrinya. Jadi kalau misalnya yang perhiasan emas yang dulu jadi mahar bapak-bapak dan saudara sekalian, jangan pernah terbetik dalam hati untuk nanti kapan-kapan saya lalai, saya ambil itu emas, saya jual dan sebagainya. Harus seizin istri atau seridha istri. Tapi kalau ada yang mengatakan, "Pak, tenang ayah tenang aja. Kalau kita suruh waktu kesulitan, ada emas mama kok." Ya itu tenang kita kalau begitu kan. Ada istri yang begitu, merelakan nanti maharnya dipakai barang bersama. Jadi terserah, karena itu adalah hak istri.
Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maksudnya dalam berumah tangga tidak bisa lagi nyambung, nggak bisa lagi berjalan bersama. Jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, yaitu mengembalikan maharnya, atau bahkan boleh membayar lebih daripada sekedar harga mahar yang ada dulu. Itu menebus dirinya, supaya suaminya nanti menceraikannya atau nanti pengadilan memutuskan untuk mereka bercerai. Jika suami menerima pengembalian mahar dari istrinya, ingat, jika suami menerima pengembalian mahar dari istrinya, itu merupakan keputusan yang adil dan tepat. Karena sebelumnya suami yang memberikan mahar, membiayai pesta perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya. Oleh sebab itu dirasa adil jika istri dituntut agar mengembalikan apa yang pernah diterima sebelumnya dari suaminya, yaitu mahar. Jadi dia mencabut, itu namanya khulu, mencabut status sebagai suami istri dengan mengembalikan mahar. Tidak dikembalikan semuanya, jadi jangan untuk uang pesta, jangan untuk uang tenda kemarin berapa, uang apa lagi, uang yang bawa-bawa yang semua, jangan dihitung, itu jangan dituntut itu, karena itu uang mati semua, itu uang mati, itu uang mati. Yang dituntut hanyalah mahar. Jadi kalau mahar dulu kita nilainya besar, tuntutan kita boleh besar. Tapi kalau seperangkat alat sholat, ya tuntutan kita adalah seharga seperangkat alat sholat. Itu ya, fair, adil lah. Jika kebencian ada pada keduanya, jika kebencian ada pada jika kebencian ada pada keduanya suami istri, jika suami meminta perceraian, maka dia memiliki taat dan mesti menerima segala akibatnya. Jika istri meminta perceraian, dia juga memiliki hak khulu dan mesti bersedia menerima segala akibatnya. Jadi istri itu hanya satu haknya, yaitu hak khulu. Bukan mengatakan saya talak kamu wahai suami, tidak. Tapi dia meminta kepada suami supaya dia diceraikan dengan mengembalikan mahar. Ada pendapat mengatakan bahwa khulu pernah dipraktikkan pada zaman jahiliyah. Amir bin Azdar menikah dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, yaitu putri Amr bin Haris. Ketika istrinya masuk ke rumah Amir bin Azdar, saat itu juga istrinya melarikan diri dan enggan hidup seatap dengan suaminya. Istrinya lari. Amir bin Azdar kemudian mengadukan perkara ini kepada mertuanya. Mertuanya lantas menjawab, aku tidak mau engkau kehilangan istrimu dan hak kamu. Biarlah aku melakukan khulu darimu dengan mengembalikan apa yang pernah engkau berikan kepadanya. Jadi mertuanya baik hati, mertuanya langsung mengembalikan hak daripada suami dari menantunya tadi yang istrinya tadi melarikan diri, itu dikembalikan. Udah selesai. Ternyata dari zaman jahiliyah praktek ini ada, dan kemudian lalu di dalam Islam juga dengan hukum yang sama, bahwa kalau istri yang kemudian kalau tadi kan zaman jahiliyah karena istrinya melahirkan diri, ini mungkin istrinya kalau sekarang istri sudah tidak sabar, sudah tidak tahan hidup bersama suaminya, maka dia meminta kepada suaminya untuk menceraikan dia dengan kemudian dia mengembalikan maharnya. Definisi khulu yang diperbolehkan dalam Islam seperti kalimat khala'at as-saw, artinya melepas pakaian. Wanita diibaratkan pakaian bagi laki-laki, sebaliknya laki-laki juga diibaratkan pakaian bagi wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Al-Baqarah 187 ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian bagi kamu wahai para suami, dan wahai para suami kalian adalah pakaian bagi mereka. Salah satu makna pakaian itu bukan sekedar pakaian seperti yang kita pakai, tapi yang menutupi. Suamilah yang menutupi seluruh kekurangan istrinya di luar sana. Jangan pernah ceritakan kekurangan istri kita di luar sana kepada orang lain. Dan begitu pula kepada sang istri, jangan pernah menceritakan apa
apapun tentang suami kita di luar sana, kecuali kalau dari mana saya dapat hadis dari suami saya, dari mana saya dapat kunci mobil baru dan sebagainya, bolehlah itu begitu. Tapi kalau sifatnya aib, jangan. Atau sifatnya sesuatu yang hanya boleh kita bicarakan dalam kamar kita, hanya cukup sampai di kamar kita. Itulah namanya pakaian. Saling menutupi satu dengan yang lain. Boleh jadi saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Al-Baqarah 187. Istilah lain khulu adalah tebusan. Istilah lain dari khulu adalah tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. Khulu dalam pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Landasan diberlakukannya khulu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas. Dia berkata, istri Thabit bin Qais bin Syammas menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya sebenarnya tidak mencela akhlak dan agamanya, tapi saya tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam. Rasulullah SAW lantas menimpali, apakah engkau berkenan mengembalikan tubuhnya? Ya, Sabit, dia menjawab, iya, saya bersedia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, terimalah kamu itu, wahai Sabit, dan talaklah dia 1 kali. Selesai. Khulu, karena istri yang mengadukan. Jadi apakah istri mengadukan ke pengadilan, apa istri yang meminta kepada suaminya langsung, ya. Nanti kalau ke suami langsung berarti nanti hulu syar'i kan belum secara negara. Ada supaya secara negara sah, maka tetap harus nanti diputus di pengadilan. Ada beberapa redaksi khulu. Ulama di bidang fikih berpendapat bahwa khulu harus menggunakan kata khulu atau redaksi yang merupakan turunan dari kata khulu. Khulu juga boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi yang lain, tapi memiliki makna yang sama dengan khulu. Jadi khulu yang melepas. Seperti al-mubara'ah, berlepas diri, dan fidyah atau menebus diri, fidyah. Jika tidak menggunakan kata khulu atau kata lain yang memiliki arti yang sama, misalnya suami berkata kepada istrinya, engkau ditalak dengan wajib membayar uang 100.000, lalu istri menerimanya, maka hal semacam ini dianggap talak, bukan khulu. Jadi kalau suami yang aku memberikan syarat, oke, saya talak kamu, tapi kemudian bayar saya 100.000 misalnya, maka sebagai ulama mengatakan ini bukan khulu, tapi ini adalah talak dan tidak talak. Kalau dia tidak talak, nanti bedanya ya. Kalau khulu ada dulu. Kalau talak berarti kan masih talak satu. Talak itu kan berarti ada potensi rujuk kan, ada potensi kembali. Tapi kalau khulu itu abadi. Itu bedanya di situ. Maka kemudian seorang perempuan hendaknya sangat berhati-hati menggunakan fasilitas khulu. Harus bersama berhati-hati. Sebab kalau sudah khulu yang terjadi, maka perceraiannya jadi abadi. Tidak ada lagi jalan untuk mereka bersama lagi, untuk balikan lagi, untuk baikan lagi. Kalau jalannya adalah khulu. Tapi kalau jalannya adalah talak, satu dan talak dua, maka ada potensi untuk rujuk. Bahkan setelah masa iddah selesai pun mereka masih bisa balik lagi dengan cara akad ulang lagi. Dan tidak ada batas waktunya. Kalau kemudian jalannya tadi adalah talak. Ya, jalan-jalannya adalah talak. Tapi kalau jalan-jalannya adalah khulu, maka dia abadi. Maka wahai para perempuan, berhati-hatilah menggunakan fasilitas ini. Pikirkanlah baik-baik, matang-matang, bahwa benar-benar ini adalah menjadi solusi terakhir. Tidak ada lagi solusi yang lain. Baru boleh pakai fasilitas ini. Ya, kalau laki-laki, kalau dengan jalan talak, maka masih ada kemungkinan bisa kembali. Sekali pun talak 3, 2 masih ada kemungkinan bisa bersama lagi. Ketika istrinya menikah dengan orang lain, lalu kemudian sudah cerai lagi, lalu suami pertamanya datang lagi melamar dan kemudian terjadi akad nikah dan seterusnya.
Itu kira-kira seperti itu redaksi hulu. Jadi semua yang semakna dengan saya melepaskan kamu, saya menebus kamu, saya apa namanya tadi arti dia menebus diri dan seterusnya. Pembayaran dalam hulu. Hulu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian hulu. Harus ada pembayaran. Jika tidak ada pembayaran maka hulu tidak sah. Hulu tidak sah. Dan pembayaran itu kemudian ya kalau berapapun nilainya, tapi sang suami menerimanya maka sah. Sekalipun mungkin tidak senilai persis dengan mahar yang dulu pernah diberikan ketika mereka dulu menikah. Jika seorang suami berkata pada istrinya saya melakukan hulu terhadap kemudian dia diam, maka apa yang dilakukannya tidak bisa disebut sebagai hulu. Jadi hanya kata hulu saja, tapi tidak ada pembayaran. Maka tidak bisa disebut hulu. Kemudian jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak raj'i. Berarti tadi misalnya dia mengatakan tadi jika seorang suami berkata pada istrinya saya melakukan hulu terhadapmu, diam sampai di situ, maka ini nilainya bukan nilai hulu, tapi nilainya talak satu atau talak raj'i yang ada potensi untuk kembali lagi. Sekalipun dia menggunakan kata hulu, tapi tidak diikuti dengan kalimat pembayaran. Saya hulu kamu, saya menjatuhkan hulu kepadamu, tapi kembalikan mahar yang telah saya berikan seharga sekian misalnya. Barulah kemudian sah, itu bermakna hulu. Kalau dia diam hanya sampai di kata hulu tadi, berarti yang jatuh, yang dihitung adalah itu hanya dianggap sebagai cerai biasa, talak biasa, yang ada potensi itu kembali lagi. Kemudian jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak perni. Jika dia tidak menginginkan apapun di balik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-apa. Jadi tergantung apa niat dari suami dan ketika mengatakan saya menjatuhkan hulu kepada misalnya. Tapi ternyata suami tidak bermaksud apa-apa, maka nanti di pengadilan yang dia akan menilai ucapan-ucapan itu. Karena kata hulu yang ucapan tersebut termasuk kata sindiran yang membutuhkan pada niat seseorang yang mengucapkannya untuk membuktikan maksud dan tujuannya. Jadi kembali kepada niat suami. Apakah ada niat untuk menunjuk talak atau menceraikannya atau tidak ada? Itu tentang pembayaran. Nah, kemudian sedikit lagi bapak sekalian, dan benda yang digunakan untuk membayar tebusan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh dilakukan dengan mengembalikan semua mahar yang diterimanya pada saat akad nikah, mengembalikan sebahagiannya atau membayar dengan harta selain mahar, baik nilainya kurang dari nilai mahar yang diterima atau lebih. Hulu juga boleh dilakukan dengan mengembalikan mahar secara tunai, di hutang atau ditunda. Boleh juga. Misalnya suami dan istri mengatakan, oke, saya kembalikan mahar kamu, tapi dengan hulu, tapi kasih saya waktu tempo 1 bulan atau bulan depan kalau saya bayar. Ini hulu dengan tertunda, bayarnya tertunda. Tapi sudah ada angka yang disepakati. Boleh dengan seharga mahar, boleh kurang dari harga mahar, boleh lebih daripada harga mahar. Yang penting intinya adalah sang istri menebus dirinya dengan mengembalikan dengan menebus atau membayar kepada suaminya agar suaminya mau menceraikan dia. Maka jatuhlah hulu namanya. Kira-kira seperti bapak-bapak dan saudara sekalian, dan waktu masuk ya. Nanti insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Nah, tapi sebelumnya saya mohon izin semenit 2 menit bahwa dengan resminya nanti saya kirim undangan. Saya mengundang bapak-bapak dan saudara sekalian, karena nanti akan kita ketemu lagi itu pas 1 hari setelah pernikahan anak saya. Jadi saya mengundang resmi Pak Yes ya. Mungkin saya tidak bisa mengundang satu-satu, maksudnya satu-satu dapat undangan, tapi sudah saya sampaikan secara lisan dan insya Allah juga bagi ada tempat haji orang Sulawesi itu
lewat mulut itu lebih tinggi, paling tinggi nilainya dibandingkan sekedar undangan biasa. Tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan undangan secara umum. Bapak saudara sekalian, saya undang seluruh jamaah kajian dan pengurus Masjid Al-Muhajirin untuk turut memberikan doa restu pada saat pernikahan anak saya nanti di tanggal 18 Oktober, 1 bulan dari hari ini atau 28 hari dari hari ini, insya Allah di Masjid Al-Ukhuwah. Masjid Al-Ukhuwah elok ya, elok masuk terus ujung, kemudian di sebelah kiri ada Masjid Al-Ukhuwah. Insya Allah di situ akad jam 8, mungkin resepsinya diperkirakan jam 9 kita sudah mulai resepsi. Kita berlanjut saja karena waktu kita hanya sampai asar, insya Allah. Pas jam 3 sekarang asar jam 3 ya, jadi pas sebelum azan asar insya Allah sudah mengakhiri. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya sangat berharap dan mengharapkan kehadiran kami semuanya. Tolong disampaikan kepada seluruh jamaah kajian kita dan untuk hadir turut serta memberikan doa restu untuk putri saya yang insya Allah akan menikah pada tanggal 18 Oktober hari Sabtu 18 Oktober 2025. Besoknya baru kita ketemu lagi insya Allah di pekan ketiga atau ahad ketiga insya Allah. Saya kira itu. Baik, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام